Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saya menyapa dalam kasih dan sukacita dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, bahwa renungan firman Tuhan yang saya akan bagikan mengenai kesaksian Tuhan Yesus tentang dirinya sebagai Allah yang Esa, sebagai Tuhan yang Esa. Saudara boleh lihat di channel ini, sebelumnya saya sudah membahas mengenai Yesus yang disalib, bahwa kematiannya bukanlah hilang lenyap begitu saja, tetapi di balik kematiannya ada kuasa kebangkitan. Jadi saudara, kita bukan hanya sekedar percaya kepada Allah di dalam diri Tuhan Yesus, tetapi kita harus percaya dan harus percaya juga akan kuasa kebangkitannya. Jadi saudara, sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, saya dengan kerendahan hati, jangan ragu ikut Tuhan Yesus. Apapun latar belakang saudara, apapun kehidupan yang rusak, yang hancur, ini tepatnya. Datanglah ke alamat yang tepat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia mencari orang-orang berdosa, supaya orang-orang berdosa melihat terang kemuliaan Allah. Terang yang sesungguhnya, bukan benda penerang, tetapi kita mengenal hakikat Allah yang Esa, yang tidak bisa dipisahkan, tetapi kita bisa bedakan pribadinya, pribadi Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Allah itu sendiri, atau Roh Kudus. Sebelumnya kita mau berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang kepadamu. Kami percaya Roh Allah tidak terbatas. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun dosa kami merah seperti kemisi, pasti diputihkan seperti salju, seperti bulu domba. Karena kami sudah ditebus dengan iman kami, sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Darah Tuhan Yesus sendiri yang menyelamatkan dan yang membebaskan segala belenggu kuasa kegelapan, ikatan-ikatan dosa. Hanya oleh kuasa darah Yesus, dan kami mau hidup sesuai dengan teladan Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas, biar nama Tuhan yang dimuliakan. Dan orang yang mendengar channel YouTube ini, apapun pergumulan mereka, Tuhan selalu buka jalan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema saya membahas tentang kesaksian Yesus Kristus tentang dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan yang Esa. Allah yang Esa. Satu kesatuan atau unity, kesatuan dalam pribadinya. Karena Dia adalah Allah, Allah yang hidup. Dia bisa lakukan apa saja. Karena manusia ini sangat rapuh, terbatas dengan pemikiran manusia. Tetapi Allah kita maha segalanya, maha besar, tak bisa dilukiskan. Tapi Dia nyata lewat pribadi Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara jangan ragu, jangan cemas, jangan kecewa kalau kita mengikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Yesus adalah jaminan dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri.
jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Itu juga yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dalam konteks atau perikop ini, di mana Yesus selalu kehidupannya melayani, menggenapi seluruh apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan baru saja Yesus datang kepada orang-orang, serombolan, berbagai macam penyakit di kolam Bethesda. Dan banyak orang mengalami kesembuhan. Salah satunya adalah orang yang buta. Kira-kira 38 tahun dia buta. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang dan dia beriman, percaya, dan Tuhan menyembuhkannya. Kuasa Tuhan menyembuhkannya. Dan saudara, bahwa dalam hal ini, di mana juga ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Seolah-olah Bapanya hanya milik sendiri. Atau menyamakan dengan Allah. Allah yang dia miliki hanya untuk Yesus sendiri. Dan Bapa yang orang Yahudi atau nabi yang sangat dihormati, yaitu Musa, sebagai pedoman hidup mereka, atau bisa dikategorikan sebagai bapa orang yang menuntun mereka kepada kebenaran. Seolah-olah hanya Yesus yang milik Musa sendiri, atau pemilik Allah sendiri, sehingga mereka marah, mereka hendak membunuh Yesus. Dan inilah yang Yesus katakan, aku berkata kepadamu. Dan saat ini firman Tuhan berbicara, Yesus saat ini berkata kepada saudara. Lewat apa? Firman. Lewat hati kita yang percaya. Lewat doa-doa kita yang tulus, yang remuk hati, remuk jiwa, hancur hatinya untuk melihat, mengalami pertobatan. Tuhan Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Tahukah saudara bahwa Yesus di sini tidak membanggakan sisi manusianya? Demikian kita orang yang percaya, apalagi notabene-nya kita melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, pendeta, pelayan-pelayan di gereja yang cukup dikenal oleh orang-orang. Kita tidak boleh membanggakan sisi manusianya karena kita melayani semua karena anugerah Tuhan. Yesus di sini tidak membanggakan sisi manusianya, tapi Yesus sedang berbicara tentang hakikat, kesatuan, unity, esa. Bahkan iblis pun berkata Allah itu esa, dan manusia tidak boleh sok tahu. Kita tidak punya banyak Allah, kita punya Allah yang esa. Yesus berkata bahwa aku satu dengan Bapa. Berbicara tentang aku itu pemilik, penguasa sorga juga. Karena itu komunikasi Yesus terhadap Bapa, terhadap sorga, yang pada dasarnya adalah hakikatnya mutlak, tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Dan jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa juga yang dikerjakan Anak. Ayat 20, sebab Bapa mengasihi Anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Saudara, Yesus memberikan teladan yang baik, melakukan
penggenapan akan perkataan firman-Nya. Apa yang tertulis dia sudah genapi pada waktu itu. Dan dia akan datang kedua kali menjemput kita, orang-orang yang percaya, orang-orang tebusannya. Dikatakan bahwa ia akan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ya, artinya bahwa Yesus pemilik kuasa. Yesus punya kuasa. Yesus adalah sumber segalanya, sumber kuasa. Jangan ragu, Yesus punya kuasa. Apapun pergumulan saudara, entah itu sakit penyakit, datang pada Yesus dengan hati yang tulus, hati yang terbuka. Maka kuasa Tuhan pasti akan nyata, indah pada waktunya. Saya selalu belajar dalam pelayanan. Saya harus bergantung kepada Allah, kepada Tuhan Yesus yang esa itu. Sehingga banyak orang mengalami mujizat, sakit apapun mereka. Ketika kami datang berdoa, minta belas kasih Tuhan, indah pada waktunya Tuhan menyembuhkan. Mungkin bukan hari itu juga, tetapi hari-hari ke depannya kuasa Allah bekerja bagi orang yang membuka hati. Saat ini jangan keraskan hatimu, jangan bimbang, jangan ragu. Yesus pemilik kuasa. Karena dia adalah Allah yang esa. Dan ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkannya barang siapa yang dikehendakinya. Bapa bisa membangkitkan orang mati. Bapa adalah Allah. Yesus pun satu. Dia adalah Allah. Dan dia bisa membangkitkan orang mati. Tetapi kita tidak boleh konyol. Tidak mesti selalu orang yang mati harus hidup kembali. Tetapi esensinya adalah orang yang mati hanya menutup mata, meninggalkan daging ini, tubuh fisik ini. Karena di kekekalan tidak memakai tubuh ini harus kembali kepada tanah. Tidak ada tempatnya dalam kekekalan. Tetapi barang siapa di dalam Yesus, yang hidupnya untuk Yesus, yang hidupnya dalam kekudusan Tuhan Yesus, dia akan diangkat dalam kemuliaan di sorga yang kekal selama-lamanya. Selamanya. Nah saudara, bersyukur, bangga bahwa Allah bisa membangkitkan orang mati. Dan saat ini Yesus pun juga bisa lakukan itu. Tetapi yang paling penting bukan hanya bangkit secara fisik seperti Lazarus 4 hari di dalam kubur. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Lazarus, keluarlah." Maka Lazarus keluar dari kubur itu. Bukan hanya sekedar bangkit secara fisik, tetapi iman saudara atau percaya saudara atau roh saudara dibangkitkan dulu. Supaya saudara melihat, mengalami, merasakan kasih Allah, kemuliaan Allah untuk saudara. Yesus yang mati di kayu salib telah bangkit. Dia sendiri sudah bangkit. Dan dia di sorga yang kekal menyertai kita lewat rohnya. Menolong kita, menuntun kita karena firman-Nya. Jadi tetap semangat, tetap yakin dalam Tuhan. Sekalipun berat, pergumulan, keadaan kita, kesulitan yang kita hadapi seolah-olah tidak ada Tuhan, tidak ada jalan keluar. Tapi percayalah, Tuhan tidak tutup mata. Dia selalu melihat. Dia punya malaikat-malaikat yang segera menolong kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dia sanggup membangkitkan apapun keluhan saudara saat ini. Terimalah dia dengan lapang hati. Jangan ikut Tuhan hanya sekedar beragama, tapi ikut Tuhan, mengalami dia, mengasihi dia, cinta kepada dia. Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, kepada Yesus. Yesus yang adalah Allah
sekalipun rupanya manusia, Bapa telah mempercayai dia penghakiman bahwa Yesus, dia adalah sang penghakim itu yang adil. Dunia tidak menggambarkan keadilan, tapi Yesus sampai ke roh kita, semua terlihat, semua transparan, jelas, tidak ada yang tersembunyi, karena dia adalah Allah itu sendiri. Namanya Yesus Kristus Tuhan, Allah yang Esa. Ayat 23, supaya semua menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Saudara, Yesus tidak cari penghormatan manusia, tetapi yang dimaksud kata menghormati anak di sini mengingatkan kepada kita supaya kita belajar untuk takut akan Tuhan. Maksudnya adalah kita semakin mengenal pribadinya, mengikut dia bukan hanya berkatnya saja, tetapi setia sampai mati sekalipun mengalami aniaya, penderitaan, sakit penyakit. Selama kita bergantung kepada Tuhan, tetaplah setia. Miliki rasa takut akan Tuhan, rasa hormat, rasa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan hanya slogan, bukan hanya sekedar jabatan saja supaya dikenal orang. Tetapi Yesus sendiri supaya orang-orang menghormati anak, menghormati Yesus. Apanya? Karena dia adalah Allah. Allah itu sendiri. Mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Minta tuntunan Roh Allah, Roh Kudus itu sendiri. Dan ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, kata Yesus, dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Saudara, barang siapa yang mau taat, mendengar, kata mendengar bukan hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi kata mendengar di sini apa yang kita dengar dari firman-Nya, yang kita baca, kita renungkan, dan kita hidupi. Itu yang dimaksud dengan kata mendengarkan. Siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum ke dalam hidup. Maksudnya adalah ia sudah pindah dari maut, dari kutuk dosa, yang harusnya binasa, yang harusnya dihukum di api neraka. Tetapi Yesus memberikan jaminan, kepastian. Barang siapa mendengar aku, percaya kepadaku, kau juga percaya kepada Allah, kepada Bapa. Bapa di sini menunjukkan kedekatan antara pemilik sorga dan orang-orang percaya, orang-orang tebusan Allah sendiri. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Tidak ada lagi kata mudah-mudahan, tidak ada lagi kata bimbang, ketakutan, keraguan. Karena Yesus jelas, barang siapa yang mendengar perkataanku, hidupnya sudah dijamin. Tidak hidup dalam maut, tetapi dalam hidup. Kita memang hidup saat ini masih bisa bernapas, tapi kalau kita tidak mengenal Sang Juru Selamat, kita tidak menerima dia, menolak dia, Yesus Kristus yang adalah Allah, bukan nabi, bukanlah manusia biasa, tetapi esensinya, hakikatnya adalah Allah.
kita menolaknya, maka kita tidak mendapatkan hidup selama-lamanya, tapi mendapatkan hukuman selama-lamanya. Kita hanya meninggalkan tubuh fisik saja, tapi akan melihat apakah kita masuk dalam kerajaan Allah, kehidupan itu, atau kita dibuang bersama dengan kuasa roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, setan dan iblis dan para pengikutnya yang akan dihukum di api neraka selama-lamanya. Tidak ada kata ampun lagi. Jadi saat ini yang mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Terimalah Dia. Dia tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Dia maha hadir untuk saudara yang terbuka hatinya. Dan ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Keesaan, kesatuan, hakikatnya tidak bisa dipisahkan. Bapa, Yesus Kristus adalah Allah yang sama. Kesempurnaan, kejayaan, kemuliaan, kekuasaan, penuh dengan power. Dia sama. Di mana Allah sanggup membangkitkan orang yang mati, yang sudah dikubur dari sejak penciptaan manusia. Allah punya kuasa. Karena orang-orang mati akan mendengar suara Anak. Suara Anak Allah. Artinya akan ada waktunya Tuhan menjemput semua orang-orang yang percaya. Yang hidup akan bersama-sama diangkat dalam awan-awan, dalam kemuliaan. Dan yang sudah mati sejak semula penciptaan manusia, yang menolak Dia tentu ada pembedaan. Tetapi yang beriman, percaya kepada Allah yang Esa, pasti dia akan mengalami keselamatan, kehidupan yang kekal. Jadi marilah kita dengan kerendahan hati datanglah kepada Tuhan. Dia tahu hati kita. Dia tahu kondisi kita. Dia tahu apa yang kita alami. Asalkan kita mau membuka hati, meresponi kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, tetaplah setia. Dan saya tutup firman Tuhan ini. Kita bangga punya Yesus Kristus tentang kesaksian dirinya, yaitu bahwa Dia Allah yang Esa. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, bahwa Allah itulah Yesus Kristus yang tidak membanggakan sisi manusianya, memberikan teladan bagi kami yang percaya. Dan Yesus sendiri adalah Allah, Sang Pemilik kuasa kebangkitan, bahwa menunjukkan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Sedetik pun Tuhan bisa lakukan, asalkan kami tetap meresponi, tetap setia, tetap tunduk, tetap taat, tetap mengasihi Tuhan, melakukan firman-Mu, hidup dituntun oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri di dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman terus bagi kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap percaya bahwa Yesus ada buat saudara. Dia mati untuk kita supaya kita tidak binasa, tetapi Dia membuktikan cintanya, kasihnya, dan Dia bangkit
dia sudah kembali kepada kesempurnaan Allah, yaitu Allah yang Esa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.